Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rodiah dari kelas Fisika Genap 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manusia diciptakan, maksud dari manusia sebagai hamba, dan manusia sebagai khalifah. Yang pertama yaitu tujuan manusia diciptakan. Dalam Al-Quran diinformasikan betapa semua makhluk yang diciptakan manusia tidak ada yang sia-sia. Begitu juga halnya dengan manusia. Penciptaan manusia mempunyai tujuan tertentu, yaitu 1. Untuk menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengenal Allah. Manusia diciptakan adalah untuk mengenal Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran ketika manusia berada dalam alam ruh. Allah mengambil kesaksian kepada manusia atas keberadaan dan keesaannya. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah atau abd Allah. Sejak zaman dahulu, manusia telah mempercayai akan adanya suatu zat yang lebih berkuasa atas dirinya ketimbang dirinya sendiri. Namun, manusia tidak mengetahui hakikat dari zat berkuasa. Maka manusia pada masa tersebut mengadakan upacara ritual terhadap kayu besar, gunung, matahari, dan roh nenek moyang. Maka kesemua ini merupakan bukti bahwa manusia memiliki potensi untuk beragama. Selanjutnya yaitu manusia sebagai hamba atau abdun. Kata kerja abada dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa bentuk derivasi sebagai kata kerja ya'budu, baik untuk pelaku tunggal ataupun jamak, orang ke-1, kedua ataupun ketiga, sebagai isim mashtaq, abid, ibad, abdun. Berdasarkan asal katanya abdu dengan huruf ba berharokat fathah yang berarti menyembah, memuja, mematuhi, berkhidmat, dan mengesakan. Apabila huruf ba berharokat hasrah, maka ia mengandung arti mencegah, mengingkari, dan membenci. Dalam Mu'jam Al-Ain, kata ini memiliki arti manusia, budak, ataupun bukan, dan merupakan hamba Allah. Bentuk jamak ibad dan abdun, sedangkan kata abid adalah jamak dari kata al-abdu dengan arti budak. Dan mayoritas orang Arab membedakan antara kata al-abdu yang khusus digunakan untuk menyebut hamba Allah dan al-abdu dengan jamaknya al-abid yang merujuk arti budak. Kata kerja abadah ya'budu juga dikhususkan dalam menyebutkan kegiatan beribadah kepada Allah. Dalam Islam, kita mengenal istilah hablu minallah, ikatan antara hamba dengan Tuhan, dan hablu minan nas, ikatan antara sesama manusia. Dalam pandangan ilmu fikih, ikatan yang pertama telah diatur dalam hukum-hukum ubudiyah atau peribadatan, dan ikatan yang kedua diatur dalam hukum-hukum muamalah atau interaksi. Kedua jenis hukum dalam Islam ini memiliki 5 tujuan perlindungan atau biasa disebut dengan maqasid asy-syariah, yang terdiri dari yang pertama, perlindungan terhadap agama, yang kedua, perlindungan terhadap jiwa, yang ketiga, perlindungan terhadap akal, yang keempat, perlindungan terhadap nasab, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu perlindungan terhadap harta. Kelima tujuan ini seakan menjadi jaminan akan keadilan setiap hukum yang diajarkan oleh syariat Islam. Untuk dapat memahami kembali bagaimana syariat Islam menempatkan manusia sebagai hamba yang bermartabat dan berakal budi, kita harus merujuk kembali kepada Al-Quran yang merupakan buku manual user bagi umat Muslim yang telah disediakan dan dipelihara kemurniannya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu manusia sebagai khalifah. Manusia bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem karena manusia diciptakan sebagai khalifah.
Dalam konteks Al-Quran memandang manusia sebagai wakil atau khalifah Allah di bumi. Untuk memfungsikan kekhalifahannya, Tuhan telah melengkapi manusia potensi intelektual dan spiritual sekaligus. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Khalifah adalah wakil umat dalam kehidupan di muka bumi. Khalifah adalah sebutan yang diberikan kepada pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan Islam. Muncul pertama kali di Saqifah, rumah Bani Sa'idah yang merupakan suku di Madinah. Berdasarkan prinsip pemilihan khalifah dari suku Quraisy. Makna khalifah dalam Islam sebagai satu-satunya pemimpin di seluruh penjuru dunia. Interaksi antara manusia dengan sumber-sumber alam harus berlangsung berdasarkan kaidah-kaidah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Tujuan manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibannya antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari Allah Sang Pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai khalifah di bumi yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan kehidupan sosial di dalamnya. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada komponen-komponen lain dalam ekosistem, sehingga secara moral manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan, keseimbangan, dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.